Oke, selamat datang di podcast kampus. Semua realita kampus ada di sini. Nah, pada kali ini kita akan mengobrol sedikit nih mengenai organisasi pada lingkungan kampus. Lebih terfokusnya lagi pada salah satu organisasi di FISIP Unip. Kebetulan sekali saya sedang bersama dengan Hadi, teman saya yang juga pernah bergabung pada salah satu organisasi di FISIP Unip ini. Boleh diperkenalkan namanya dan organisasi apa yang pernah diikuti, Mas Hadi? Oke, terima kasih. Nama saya Nurul Hadi Wirahman. Saya pernah bergabung pada organisasi di FISIP Unip, yaitu Himpunan Mahasiswa S1 Jurnalistik atau biasa dikenal dengan HIMA S1 Stik. Saya waktu di sana di HIMA S1 Stik pernah bergabung pada bidang Kominfo dan menjabat sebagai kepala bidangnya. Oh, hebat sekali teman-teman ya, menjabat sebagai kepala bidang di sana ya. Oke Mas Hadi, bisa berikan sedikit nggak sih penjelasan apa itu organisasi HIMA S1 ini? Jadi sepengetahuan saya, HIMA S1 Stik itu adalah sebuah organisasi yang berbentuk himpunan mahasiswa yang berkedudukan di S1 Jurnalistik FISIP Unip, yang tugasnya itu adalah untuk menaungi anggotanya dan juga sebagai wadah untuk pengembangan keilmuan dan juga minat dan bakat, sebagai wahana untuk pengabdian kepada masyarakat dan juga sebagai wadah untuk perlindungan bagi anggota HIMA S1 Stik tersebut. Oh, menarik juga ya organisasi ini. Berikutnya apa alasan Anda untuk pilih bergabung dengan HIMA S1 ini? Kalau menurut saya sih, alasan saya ya untuk bergabung, sedikit cerita. Awalnya saya itu nggak kepikiran untuk gabung ke himpunan mahasiswa S1 Jurnalistik. Saya itu sebenarnya karena di sana itu orang-orangnya asik, jadi saya ikut gabung, ya, dan saya ikut pengkaderan, dan akhirnya saya masuk ke pengurusan dan Kominfo ya? Ya, pengurusan di bidang Kominfo. Apa sih alasan kamu untuk pilih bidang Kominfo? Kan bisa ceritakan dikit nggak sih perjalanannya sampai menjadi kepala bidang? Jadi untuk bidang Kominfo ini saya suka dengan proker-proker yang ada dalam bidang Kominfo, seperti sedikit cerita. Ya. Di bidang Kominfo ini tugasnya yaitu adalah sebagai wadah untuk penyampaian komunikasi dan informasi, penyebarluasan informasi baik itu pada eksternal maupun internal di HIMA S1 Stik. Dan juga tugas-tugasnya itu seperti yang buat pamflet dan buat poster, desain dan juga mengelola dan mengoptimalkan media sosial yang ada di himpunan mahasiswa S1 Jurnalistik. Nah, untuk perjalanannya sehingga jadi kepala bidang ya. Nah, waktu ceritanya seperti ini ya, sedikit cerita. Waktu setelah terpilihnya ketua umum himpunan mahasiswa S1 Jurnalistik periode 2022-2023, saudara Abdullah waktu itu. Dan setelah mukar selesai, itu ada pembentukan kepengurusan. Nah, saudara Abdullah ini menghubungi saya dan meminta saya untuk menjadi kepala bidang Kominfo karena minat saya waktu di open recruitment saya menyampaikan bahwa saya ingin masuk bidang Kominfo. Nah, saya dihubungi oleh saudara Abdullah, tapi saat itu saya belum menyatakan siap, belum siap untuk menjadi kepala bidang. Jadi saya sampaikan kepada saudara Abdullah, coba dicarikan lagi orang-orang yang memang siap dan lebih layak daripada saya. Kenapa Hadi masih ragu saat itu? Karena saya pikir saya belum mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang tinggi untuk menjadi kepala bidang waktu itu. Dan akhirnya kalau nggak salah itu besoknya atau 2 hari setelah itu, saya dihubungi lagi dengan saudara Abdullah dan akhirnya saya datangi beliau dan saya menyatakan bahwa saya siap jadi kepala bidang. Wow, juga penting ya. Kalau untuk kegiatan pasti ada dong kegiatan yang pernah diikuti di organisasi ini. Untuk kegiatannya itu kegiatan di organisasi ya. Ya. Kalau di himpunan mahasiswa S1 Jurnalistik ini banyak sih kegiatan-kegiatan atau program kerja yang
menarik seperti yaitu ada yang jelas setiap hima pasti ada yang namanya Disnatalis. Nah, Disnatalis itu adalah bisa dibilang salah satu acara yang seru pada hima ya kan, acara besar. Dan Disnatalis hima statistik itu di bulan Mei, dan juga ada Mijus malam indah jurnalistik. Kalau di YouTube kan kompak ya, Kema guys ya. Nah, jadi itu acara unggulan juga, proker unggulan, dan juga ada proker dari himpunan mahasiswa S1 jurnalistik itu pada bidang fotografi dan sinematografi, yaitu program kerja Juve dan Jazz, yaitu program kerja yang dimana itu tertujukan kepada mahasiswa baru. Jadi itu untuk mengasah dan juga meningkatkan minat dan bakat dari mahasiswa baru pada bidang fotografi dan sinematografi. Dan di acara Jazz-nya itu sebagai apresiasi pada setelah mereka membuat film, membuat foto, mereka praktek untuk buat film dan fotografi. Di acara Jazz mereka akan diapresiasi dengan hampir sama dengan Disnatalis, malam puncak Disnatalis acaranya. Nah, untuk di bidang Kominfo sendiri itu ada program kerja yaitu namanya Hima Statistik Goes to School, di mana dari himpunan mahasiswa satu jurnalis ini pergi ke sekolah-sekolah tingkat SLTA sederajat di Kota Bengkulu ataupun di mana itu untuk mempromosikan tentang jurusan kami. Seperti marketing juga ya, gitu ya? Iya, seperti itu kalau yang Goes to School. Kalau benefit atau manfaat yang kamu dapatkan selama mengikuti organisasinya apa saja, Pak? Kalau untuk benefitnya ya, yang paling saya rasakan yaitu adalah jadi saya mengetahui tentang apa-apa saja dalam keorganisasian, sehingga suatu saat nanti jika ada sesuatu yang dibutuhkan dan sesuatu yang dibutuhkan, jadi saya sudah punya bekal. Saya pernah mengalami seperti dalam kepanitiaan dan juga bagaimana cara mengurus sebuah acara gitu. Ini pengalaman ya? Iya, dan juga teman-teman yang di dalam pengurusan itu yang sangat saya syukuri untuk saya dapatkan. Dan pengalaman tadi ya, teman, pengalaman dan juga ilmu yang didapatkan saat bergabung. Dan juga ini sih, nanti kalau di CV, tanpa CV sedikit pengalaman keorganisasiannya gitu, jadi sebagai ini ya, mungkin ada lagi manfaat-manfaat atau benefit-benefit lain yang didapatkan, tergantung orang-orangnya juga sih melihatnya bagaimana, apa aja yang dirasakan setelah bergabung ya. Jadi banyak sih manfaatnya memang untuk bergabung ke organisasi. Nah, kalau orang-orang banyak bilang itu masuk organisasi itu mendapatkan relasi, gimana sih relasi itu? Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, teman, pengalaman. Nah, relasi itu bisa pada jalur internal, pada lingkungan HIMA itu sendiri, dan juga pada jalur eksternal, yaitu di luar dari himpunan mahasiswa itu sendiri. Ya, lingkup kecilnya seperti saya bisa berkenalan, bisa tahu dengan orang-orang pada hima-hima lain selingkup FISIP atau gerap-gerap ya. Iya, dan juga dengan orang-orang lain mungkin di luar dari fakultas atau bahkan di luar dari Universitas Bengkulu gitu. Jadi memang relasi itu penting, dan kita bisa mendapatkan dengan mudah relasi jika kita bergabung pada organisasi. Oke, terima kasih Mas Andi atas pengalaman dan cerita menariknya tentang Hima Statistik ini. Baiklah, sepertinya itu saja teman-teman obrolan kita pada hari ini mengenai organisasi pada lingkungan kampus. Terima kasih, sampai jumpa di podcast berikutnya.